Hai, jumpa lagi dengan aku di Duca Dunia Cerita. Untuk kali ini aku mau bercerita mengenai salah satu makanan kue khas di Melayu di Malaysia ini. Ini adalah kue bahulu. Kue bahulu ini diambil dari kata bahulu yang berarti buah tangan dari hulu. Kue bahulu ini ada 3 bentuk sebenarnya, tapi yang aku beli kali ini yang bentuk cermai. Ada 3, cermai, lalu gulung, sama lapis. Nah, sedangkan yang aku beli kali ini tuh yang cermai. Cermai itu sebenarnya modelnya bentuknya bulat biasa kayak gitu, yang loncong kayak gini lah. Tapi karena perubahan zaman dan sudah banyak yang modernisasi, jadinya ini ada yang berbentuk ikan. Ada banyak macam bentuk sih, tapi kebetulan aku baru suka ikan. Teksturnya seperti ini. Lihat nggak? Hampir sama kayak tekstur roti bolu biasa. Dan ini tuh dipanggang ada citakannya kayak gitu. Jadi kayak semacam citakan citakan kue kecil, bukan putu, tapi lebih ke kue pukis. Semacam kue pukis kayak gitu, ada citakannya itu. Terus dibuat kayak gini. Rasanya manis dan empuk. Jadi nggak bikin kue-kue lainnya kan kalau makan kayak semacam keras kayak gitu, atau enggak yang bikin di tenggorokan kayak ada tersangkut kecil gitu itulah. Tapi kalau ini enggak. Jadi ini pun juga mau diminum pakai air putih biasa atau minuman lain nggak masalah. Ini dicelupin kayak gini. Ini bisa. Dan rasanya nggak berubah. Tetap manisnya ada. Dan aku dapat di internet, kue bahulu ini ada yang mempercayai ya, ada yang mengatakan dan mempercayai bahwa kue ini itu berasal dari orang Jawa yang ke tanah Melayu. Tanah orang Jawa dari Pulau Bahulu, dari Pulau Bangkahulu yang berkunjung ke Pulau Melayu. Mereka akan membawa kue ini. Ya, ini emang semacam kue hantaran ya, atau kue olah-olah lah, karena teksturnya yang lembut dan modelnya yang kecil dan ringan, jadi dimakan selama perjalanan juga it's okay, masih enak gitu. Apalagi kan pada zaman dulu tuh perjalanan banyakannya pakai air ya, lewat transportasi air pakai kapal kayak gitu kan pasti lama. Jadi kue ini itu benar-benar kue yang strategis banget kalau kita bawa, kita jadikan buah tangan, lalu kita jadikan bekal untuk selama perjalanan. Kue ini sering ada di acara-acara perkawinan karena ini kue tradisional, acara-acara perkawinan, lalu ada juga di majelis acara majelis, atau enggak di hari raya. Yang jelas tuh kalau hari raya pasti ada kue ini, kue bahulu ini. Dan ini rasanya enak karena mungkin prosesnya mudah juga sih. Kalau dulu kan udah dibakar dan ada prosesnya agak panjang. Kalau sekarang karena modernisasi tadi ada pencetakannya untuk membuat ini. Kalau dari aku sih enak. Nah, emang aku pertama kali tahun ini menginjakan kaki di sini di Malaysia, dan ada yang beli kue ini, aku langsung enak. Nggak tahu
Ini langsung bilang enak. Dan kue ini bisa didapat di kota-kota yang ada di Indonesia juga. Salah satunya di Pontianak. Lalu ada juga di Bangkahulu, di daerah Bengkulu. Lalu di beberapa kota daerah situlah kue ini tuh selalu ada. Dan banyak dijual di sana. Enak, manis. Dari yang aku tahu bahan utamanya tepung, gula, telur, udah itu aja sih. Nggak tahu kalau perasa lain, biasanya ada perasa lain ya. Tapi yang aku beli ini yang original. Satu pak ini tadi itu dapat harga 9 ringgit. Itu isi sekitar 16-an ya. Aku belinya di salah satu supermarket di sini. Sebenarnya dijual juga di pasar tradisional kayak gitu, dijual juga, atau nggak di kedai-kedai makan itu juga dijual. Tapi kebetulan aku dapatnya di supermarket. Nah, untuk informasi mengenai kue bahulu, kue tradisional Malaysia yang sangat enak, yang sangat manis, dan ada sangkut pautnya dengan Indonesia juga, karena itu juga ada di Indonesia, dan ada yang mempercaya bahwa itu berasal dari orang Jawa yang di Bangkahulu yang berkunjung ke Malaysia, di Melayu, tanah Melayu. Jadi masih ada sangkut pautnya, yang itu menjadikan sebenarnya persaudaraan antara Malaysia sama Indonesia ya. Emang harus sebenarnya sudah ada persaudaraan antara itu. Nggak harus dengan kue aja, tapi emang kita satu rumpun. Jadi itu yang mau aku tekankan di sini, bahwa salah satunya kue ini bisa menjadikan persaudaraan antara Malaysia dan Indonesia. Bukan cuma karena silaturahmi dan lain sebagainya, tapi memang ada persamaan antara Indonesia dan Malaysia. Itu saja bedanya, persamaannya sudah tahu kan? Oke, itu aja yang bisa aku sharing untuk kali ini. Jangan lupa pantengin terus Instagram aku di @labd1409, dan nantikan juga cerita-cerita serunya. Oke, see you.